Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa share ke media sosial kalian. Kenapa? Karena ini adalah informasi penting yang harus atau yang wajib diketahui oleh teman-teman PMI kita yang akan pulang ke Indonesia. Kasihan, takut teman-teman kita nanti terlantar di Jakarta, ataupun kasihan, takut teman-teman kita nanti terlantar di Bandara Jeddah karena tidak tahu ada perubahan jadwal. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di vlog saya Khairul Azam Al-Farizi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada vlog kali ini teman-teman, saya ingin memberikan informasi penting kepada kalian semua terkait penerbangan dari Arab Saudi menuju Indonesia. Buat teman-teman yang akan pulang mendekati Ramadan, dari dulu saya sudah bilang di vlog-vlog sebelumnya, buat teman-teman yang dari Arab ataupun yang dari luar negeri lainnya, ketika ingin pulang ke Indonesia, jangan pulang mendekati Hari Raya Idul Fitri. Itu yang saya sampaikan berulang-ulang. Kenapa? Karena nanti kita takut akan ada penutupan bandara, baik di Arab Saudi ataupun di Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang pun terbukti ketika sudah mendekati Idul Fitri, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ada larangan mudik. Ada larangan mudik yang akan diberlakukan mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Jadi dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei. Nah, lalu bagaimana dengan nasib teman-teman kita yang dari luar negeri? Untuk repatriasi, apakah ada pengecualian seperti tahun-tahun yang lalu? Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi. Bahkan ketika saya koordinasi dengan manajer Garuda pun belum ada jawaban, belum ada informasi yang pasti bahwa repatriasi ataupun teman-teman PMI kita yang pulang dari Arab Saudi ataupun dari luar negeri itu bisa pulang ke rumah masing-masing dan berlebaran bersama keluarga. Nah, kalau tahun-tahun yang lalu teman-teman, saya kan pulang juga pas bulan Ramadan. Itu juga mengalami larangan mudik tuh. Tapi dulu ada pengecualian dari Pak Jokowi bahwa pulang kampung mudik tidak boleh, pulang kampung boleh. Artinya orang-orang yang dari luar negeri itu diperbolehkan untuk pulang. Dan dulu kita membawa surat ya. Bawa surat jalan dari KJRI Jeddah bahwa kita ini adalah PMI. Teman-teman kita yang datang dari Arab Saudi ini ingin pulang ke kampung halaman, kayak gitu. Nah, untuk tahun sekarang kita tidak tahu apakah itu diberlakukan kembali atau tidak. Cuman untuk mengantisipasi itu, karena sampai saat ini sudah sekarang tanggal 21, ini belum ada kabar teman-teman, maka kita koordinasi, saya mengajukan kepada maskapai Garuda kemarin agar penerbangan dari tanggal 3 Mei ini dimajukan ke tanggal 30 Mei. Kenapa dimajukan ke tanggal 30 Mei? Karena kalau kita pulang pada tanggal 3 Mei, ini kan maskapai Garuda sebenarnya teman-teman, kita harus apresiasi nih kepada maskapai Garuda sebenarnya. Kenapa? Kemarin pada tanggal 19 itu seharusnya tidak terbang loh. Kenapa? Penumpangnya sedikit. Penumpangnya sedikit, tapi maskapai Garuda tetap konsisten untuk melakukan penerbangan 2 minggu sekali. Masya Allah, itu yang harus kita salut dari maskapai Garuda. Dan kita harus dukung teman-teman. Ini maskapai nasional kita, teman-teman kalau bisa jangan beralih ke lain hati. Walaupun harganya agak mahal sedikit, tentunya Garuda dari Indonesia juga ini ya, lebih kosong dari Indonesianya, dan pulangnya tidak full ya tentunya rugi. Dan kalau kita bandingkan dengan maskapai Saudi Airlines, Masya Allah harganya lebih murah Garuda jauh teman-teman. Terus untuk jadwal teman-teman, untuk jadwal Garuda setelah tanggal 19 April itu ada pada tanggal 3 Mei, karena harusnya tanggal 26 itu ada, cuman karena terlalu dekat waktunya cuma seminggu. Kalau tiap minggu ada penerbangan, maka yang rugi maskapai Garudanya teman-teman, nggak ada penumpang, jadi dialihkan ke tanggal 3 Mei. Nah, sementara kalau kita pilih tanggal 3 Mei ini teman-teman, kalau kita pilih tanggal 3 Mei, maka kita akan mengalami penutupan atau larangan mudik dari pemerintah Indonesia. Kita hitung tanggal 3 Mei ini kita terbang dari Arab Saudi.
nyampe ke Indonesia tanggal 4. Tanggal 5, 6, 7, 8. Ya, 8 Mei kita baru bisa keluar dari karantina. Nah, sementara larangan mudik diberlakukan 2 hari sebelum kita keluar dari karantina, yaitu pada tanggal 3 Mei sampai 17 Mei. Nah, teman-teman, di situ resiko teman-teman. Artinya ini kalau seandainya terus diberlakukan untuk teman-teman yang dari luar negeri tidak bisa pulang ke Indonesia, tidak ada pengecualian seperti tahun-tahun kemarin, maka teman-teman kalau ikut yang tanggal 3 Mei ini akan mengalami penutupan bandara, ya, akses darat dan udara itu nanti tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman harus tinggal di Jakarta sampai tanggal 17 Mei. Kan kasihan nih teman-teman kita kalau kelamaan. Jadi lebih baik ngomong ke majikan, ngomong ke sponsor, ini penerbangannya dimajukan. Kalau sudah tanggal 3 Mei, ini penerbangannya ditutup. Ya. Tanggal 6 Mei ini penerbangan di Indonesia ditutup dan saya tidak bisa pulang ke rumah saya. Bilang aja gitu. Saya cuma bisa sampai ke Jakarta dan tidak akan bisa pulang ke kampung halaman. Kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin memilih selain maskapai Garuda Airlines, maka banyak juga teman-teman, banyak juga seperti Qatar dan Etihad. Itu kalau itu yang dekat-dekat. Cuman kalau saya sih menyarankan sekarang untuk tetap ke Garuda ya pada tanggal 30, karena Garuda sudah mau menerima permintaan kita untuk dimajukan pada tanggal 30 April. Saya kemarin mengajukan kepada Pak Nano, kalau bisa nih Pak, teman-teman kita penerbangannya dimajukan ke tanggal 30. Kenapa? Karena kalau tanggal 30 artinya teman-teman keluar dari karantina itu tanggal 5 dan itu bandara belum ditutup teman-teman. Ya, jadi itu menjadi pertimbangan buat teman-teman dan ini kemungkinan menjadi penerbangan terakhir dari maskapai Garuda ya. Karena di Indonesia nanti ditutup dan penutupan itu teman-teman yang harus diketahui, penutupan itu kemungkinan bisa diperpanjang. Itu kata pemerintah Indonesia. Jadi tanggal 6 sampai 17 itu kemungkinan dari 17 itu mungkin bisa masih berkelanjutan, mungkin bisa diperpanjang. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Jadi fix ya teman-teman, penerbangan untuk tanggal 3 Mei dimajukan ke tanggal 30 ya, ke tanggal 30. Jadi informasikan kepada teman-teman semua yang ingin pulang mendekati hari raya Idul Fitri, segera pulang. Ajukan kepada majikannya, bilang kepada majikannya kalau butuh bantuan untuk telepon, untuk ngobrol dengan majikannya, silahkan hubungi kami. Ada nomor kita nanti tertera di akhir video. Di akhir video kita nanti sampaikan, kita berikan nomor-nomor kita. Kita insya Allah akan bantu ngomong dengan majikan atau sponsor kalian untuk bantu kita jelaskan bahwa ini adalah penerbangan terakhir dan nanti di Indonesianya pun akan ada penutupan. Kemudian teman-teman, setelah tanggal 3 Mei, setelah Lebaran kapan jadwalnya? Sampai saat ini kita belum tahu jadwalnya kapan, karena kita takut di Indonesia berkelanjutan penutupan atau larangan mudiknya ini akan terus diperpanjang kayak gitu. Oke, untuk informasi selanjutnya teman-teman, syarat daripada maskapai Garuda Airlines untuk terbang, jangan lupa bahwa kemarin kita mengalami 2 permasalahan. Yang pertama, permasalahan di exit. Ya, ada teman-teman kita yang exitnya lewat Jawa Zat itu ternyata tidak keluar ya, tidak keluar dan dia sudah berangkat ke bandara sebelum keluar bayan safar. Dia tidak punya bayan safar dari Jawa Zat tapi dia sudah berangkat ke bandara. Tidak bisa, kalian tidak bisa terbang. Kemudian yang kedua kemarin itu berangkat ke bandara tanpa membawa hasil tes PCR negatif, itu pun tidak bisa terbang. Kenapa? Karena sekarang diwajibkan untuk membawa hasil tes PCR negatif ketika kita ingin melakukan penerbangan. Dan tes PCR apa yang diterima di video sebelumnya kita sudah menjelaskan. Ada Ustadz Bashir menjelaskan bahwa ada rumah sakit tertentu yang ditunjuk oleh Wizaratus Shihah atau Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang bekerja sama juga, yang sudah diverifikasi juga oleh GACA atau Otoritas Penerbangan Arab Saudi. Ada rumah sakit tertentu yang sudah lolos verifikasi untuk bisa dijadikan pengetesan tes COVID ya untuk penerbangan. Jadi sekarang tes COVID yang dari hukumah
itu yang gratisan itu sudah tidak berlaku lagi. Kalau sebelumnya itu masih berlaku teman-teman. Kita daftar dari Sehati, daftar dari Tawakalna, lalu kita tes datang ke sana dan hasilnya datang di HP dan kita print, itu saja sudah cukup. Tapi kalau sekarang tidak diterima. Sekarang yang diperbolehkan itu adalah rumah sakit yang memang sudah diverifikasi oleh GACA atau Otoritas Penerbangan Arab Saudi dan juga Wizaratus Sihah atau Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Jadi hati-hati buat teman-teman, nanti kalau mau tes PCR itu pilih rumah sakit yang memang diakui. Yang rata-rata banyak di seluruh kota-kota di Arab Saudi itu Mustasfa Al-Ahli, kemudian rumah sakit Jerman Hospital, kemudian rumah sakit Al-Buruj juga ya, Al-Buruj, dan Al-Abir kemarin diterima. Walaupun tidak ada di dalam daftar, tapi kemarin ada teman-teman kita yang bawa Al-Abir itu ternyata diterima. Nah, jadi buat teman-teman, tolong video ini di-share ke teman-teman semua karena ini adalah informasi penting. Jadi sudah ada yang beli tiket mungkin di agen, bukan kepada kami. Kalau kepada kami aman, kita akan informasikan langsung di dalam grup. Takut ada teman-teman kita yang terbang nanti, yang beli tiket di luar itu nanti tidak tahu jadwal bahwa ini sudah dirubah ke tanggal 30 dari tanggal 3 Mei. Nah ini harus kita apresiasi, dan teman-teman kalau saya boleh menyarankan, ini adalah kesempatan terakhir buat teman-teman kita untuk pulang ke Indonesia. Silahkan ambil penerbangan ini tanggal 30 April agar kalian bisa lebaran di Indonesia. Yang ingin lebaran ke Indonesia, ya. Ini saran saya. Karena kita takut nanti akan ada peraturan-peraturan yang lebih ketat lagi untuk penerbangan teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang mau bergabung dengan penerbangan kami, bagaimana untuk teman-teman kita yang dari Dammam, yang dari Riyadh, yang dari apa? Gak apa-apa, kalian cukup kirim foto paspor kalian. Nanti kita akan bookingkan tiket dari Dammam menuju Jeddah, dan kita akan jemput di Jeddah, dan kita akan pindahkan ke bandara yang internasional yang untuk ajnabi atau untuk pendatang di sini. Banyak teman-teman kita yang sudah mengalami pelayanan kami, yang sudah mendapatkan pelayanan kami, dan alhamdulillah mereka tidak nyasar, alhamdulillah mereka tidak terlantar. Kita akan jemput di bandara, lalu kita antarkan lagi ke bandara yang satunya, karena lumayan jauh teman-teman. Tapi kalau orang-orang yang tidak booking tiket kepada kami, banyak di antara mereka yang kebingungan harus pergi kemana. Jadi dari sekarang sudah ngomong ke majikannya bahwa Indonesia akan ditutup penerbangan. Bilang kalau kalian nggak dikasih izin sebelum kalau nggak mendekati Idul Fitri, kalian harus sampaikan video ini bahwa penerbangan di Indonesia ditutup pada tanggal 6 Mei dan kalian tidak bisa pulang ke kampung halaman karena nanti masih akan ada proses karantina. Tanggal 1 saja, lewat dari tanggal 30 ini teman-teman, kalian sudah tidak bisa pulang. Jadi kalau tanggal 1 nyampe ke Indonesia tanggal 2, 3, 4, 5, 6 itu pas sudah mengalami penutupan bandara. Ya. Jadi ini informasi yang sangat penting, mohon di-share buat teman-teman semua. Dan share di media sosial kalian agar banyak teman-teman kita yang tahu informasi apa yang kita tahu. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.